Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatak. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Taqabbal minna ya Allah, wansur alaina rahmatak. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita kembali memuji syukur kehadirat Allah, Zat yang begitu tidak pernah bosan memperhatikan diri kita, senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, bahkan manakala ketika kita lupa. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, sangat menginginkan kehidupan terbaik di dalam kita menjalani tugas mulia di dunia ini. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia-Nya, baik yang kita sadari maupun tidak, baik yang kita ketahui maupun tidak, bahkan baik yang kita minta maupun tidak. Maka mari di kesempatan sore hari ini, dengan segala keterbatasan kita melahirkan kesyukuran atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan kalimat syukur, kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas teladan hidup kita semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Dan tentu kita semua berharap Allah memasukkan kita menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Bapak Ibu telah merasakan kebahagiaan karena dengan berbagai kajian yang disampaikan oleh para pembicara dan juga yang telah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang telah kita lalui bersama, semoga telah mengantarkan kita untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Maka saya berhusnudzon bahwa
kebahagiaan itu telah hadir di dalam hati-hati kita, di dalam jiwa-jiwa kita, di dalam kehidupan kita. Maka perkenankan di kesempatan sore hari ini saya memulai dengan sebuah tema agar hidup lebih bahagia. Kita tingkatkan level bahagia itu menjadi level yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang telah kita rasakan saat ini. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa sih yang kita butuhkan di dalam hidup ini? Apakah yang kita butuhkan itu bahagia? Ataukah kita menginginkan yang lainnya? Kalau saya, Bapak dan Ibu sekalian, yang sangat-sangat saya butuhkan, yang sangat-sangat kami butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pertolongan Allah, maka niscaya hidup akan bahagia. Dengan pertolongan Allah, kita akan bisa melalui seluruh etapa kehidupan kita dengan bahagia, dengan mudah. Karena dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang mendapatkan tempat terbaik di sisinya, menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Allah akan menjadikan solusi, jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan hidupnya. Maka sebelum kita membicarakan apa yang mesti kita bicarakan, maka saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, apakah Allah menyaksikan kita saat ini? Menyaksikan Bapak Ibu sekalian? Yakin Allah menyaksikan kita saat ini? Apakah Allah hadir di tempat ini saat ini? Yakin? Yakin Bapak dan Ibu sekalian? Yakin apa enggak nih? Allah menyaksikan dan Allah hadir di tempat ini? Adakah yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak yang tersembunyi bagi Allah? Kalau begitu, apakah Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan? Apakah Allah mengetahui apa yang kita pikirkan? Mengetahui enggak Bapak Ibu sekalian? Yang kita ucapkan Allah mengetahui. Yang kita pikirkan Allah juga mengetahui. Lantas apakah Allah juga mengetahui apa yang ada dalam hati kita? Allah mengetahui enggak isi hati kita? Mengetahui. Lantas apakah Allah tahu maksiat yang pernah kita sembunyikan? Pernah, Allah tahu. Serapat apapun kita menyimpan kemaksiatan kita, maka Allah tahu. Sebagus, sepandai apapun kita menyembunyikan dosa-dosa kita, maka bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya menyampaikan apa sih yang kemudian menyebabkan hidup kita lebih bahagia, kita harus sama-sama memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lengah,
tidak melihat, tidak pernah tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Maka ketika keyakinan itu sudah terpatri di dalam diri kita, bahwa Allah senantiasa tahu, Allah senantiasa melihat, maka dengan keyakinan berikutnya bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menemukan sebuah jalan yang terbuka bagaimana agar hidup kita menjadi lebih bahagia. Akan tapi ketika keyakinan kita kepada Allah belum sampai tahap itu, kita masih beranggapan bahwa ketika kita berada di luar rumah, ketika kita berada dalam kesendirian, ketika kita berada di luar komunitas kita, mereka tidak akan ngerti. Mereka tidak akan mengetahui. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerak-gerik kita. Bahkan setiap lintasan pikiran kita. Apalagi saat ini di zaman yang penuh dengan bingkai teknologi. Seringkali saya itu dibuat tersenyum dengan anak-anak, dengan para santri. Ya. Mereka itu melakukan pelanggaran. Ya. Apakah saat liburan atau pada saat ia mendapatkan izin untuk bisa keluar dari pondok. Akan tapi apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian selfie dan kemudian membuat status. Kira-kira menjadi banyak orang tahu atau tidak? Tapi itu yang dilakukan. Maka ini anak ini seperti apa ya yang terlintas dalam pikirannya? Ya. Dia melakukan pelanggaran ini, tapi kemudian pada saat melanggar itu dia selfie. Dan kemudian dia pasang status atau diupload di sosial media. Ya mbok, kalau seandainya ya katakanlah dia itu mau melakukan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh santri ya bisa, ya mbok nggak usah pasang status lah, ya. Nggak usah kemudian upload, ya. Tapi wallahu alam, inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan apa yang terjadi di luar sana oleh anak-anak kita, ataukah ya mungkin katakanlah si anak yang melanggar itu tidak upload atau tidak pasang status, tapi mungkin temennya atau mungkin orang lain, ya. Sehingga kemudian akhirnya keburukan mereka akan terbongkar juga. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, apatah lagi kalau kemudian CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala, kameranya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zaman sekarang kita mudah mengetahui apa yang terjadi yang jauh dari diri kita. Kalau dulu mungkin kita masih belum punya gambaran bagaimana cara Allah untuk mengetahui apa yang terjadi di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang terpencil. Tapi jangankan Allah, ya, jangankan para malaikat, kita aja sudah diberikan bocoran bisa mengetahui. Maka Bapak dan Ibu sekalian, begitu mudahnya bagi Allah membongkar kebusukan manusia. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala membongkar keburukan akhlak kita. Maka bersyukurlah kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah itu masih menutupi aib-aib kita. Allah masih menutupi keburukan-keburukan kita. Sehingga kemudian orang-orang masih percaya. Coba bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu tahu dosa-dosa saya, maksiat-maksiat yang telah saya lakukan, keburukan-keburukan yang pernah saya lakukan. Mungkin gak ada yang akan datang ke tempat ini. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan inilah yang kemudian ayo sama-sama kita tingkatkan, sama-sama kita tumbuh kembangkan bagaimana agar hidup dan kehidupan kita benar-benar dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga harapannya dengan keyakinan itu kita kemudian memiliki keyakinan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bisa datang kapan saja. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bisa hadir di mana saja. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci hidup agar lebih bahagia yang pertama adalah jangan sampai ada hal yang lengket di hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah keyakinan kita akan Allah yang tadi, betapa Allah terus menyaksikan diri kita, maka resep agar hidup kita lebih bahagia adalah kita usahakan, kita upayakan bahwa yang lengket di hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saja punya dunia. Kita juga boleh punya harta. Boleh punya pendamping hidup, punya anak, punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, boleh. Bahkan kita boleh memiliki apapun yang kita inginkan, asalkan dibolehkan secara syariat agama. Bukan kepemilikan yang kemudian didapat dari perbuatan dosa. Boleh, apapun itu. Akan tapi apa yang kita miliki itu tidak harus lengket di hati kita. Kenapa? Karena yang berhak paling lengket, paling melekat di hati kita adalah pemilik dunia dan seisinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada yang lengket selain Allah di hati kita, ada yang lebih sering diingat di hati kita, di pikiran kita selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih diperjuangkan di dalam hidup kita selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah awal hidup tidak bahagia. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, manakala ada yang lengket, ada yang lebih kita ingat selain Allah, ada yang lebih kita perjuangkan selain Allah, ada yang lebih senantiasa terbayang selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini awal hidup kita menjadi tidak bahagia. Karena kembali bahwa yang berhak untuk terus menerus di hati kita, tidak pernah tergantikan, adalah yang memiliki kehidupan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita bagi suami mengingat istri, tapi manakala kita mengingat istri, segera ingat Allah. Boleh juga bagi seorang istri mengingat suaminya, maka ketika ia ingat suaminya, segera ia harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia ingat anaknya, maka segera ikuti dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ingat usahanya, ingat bisnisnya, ingat jabatannya, ingat apa saja, maka segera ikuti dengan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin hidup kita lebih bahagia, siapa yang paling dominan kita ingat, siapa yang paling dominan ada dalam pikiran dan hati kita, kalau itu selain Allah, maka kita bermasalah. Jadi kalau yang lebih dominan itu kita ingat, yang lebih dominan kita pikirkan, yang lebih dominan mengisi hati dan pikiran kita selain Allah, maka
kita bermasalah Bapak Ibu sekalian, pasti kita akan gelisah. Coba periksa, coba kilas balik ke belakang. Kira-kira seperti itu enggak? Ingat anak saja, ya. Ketika ingat anak itu dominan mengisi hati kita, tidak segera kita ikuti dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan khawatir. Kita akan cemas. Jangan-jangan. Padahal ada zat yang maha melindungi, zat yang maha menjaga. Maka ketika kita ingat anak dan sudah muncul murai rasa cemas, maka segera ingat Allah. Yakinlah bahwa Allah lah yang akan menjaganya lebih baik dibandingkan dengan penjagaan kita. Yakinlah bahwa Allah yang akan melindungi dengan perlindungan terbaik melebihi perlindungan yang bisa kita berikan kepadanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mungkin untuk kita tidak mengingat apa-apa yang kita punya. Apakah itu harta benda ataukah itu keluarga, enggak mungkin kita bisa melepaskan. Enggak mungkin bisa kita tidak mengingatnya. Akan tapi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita ingat itu semua, maka segera ingatan kita ikuti dengan zikrullah. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita ingat anak kita, ya. Segera kemudian kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita bahwa anak kita adalah ciptaan Allah. Anak kita adalah milik Allah. Anak kita ada dalam kekuasaan Allah. Maka Allah yang akan mengurusnya. Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan melindunginya. Terus kita sandarkan semuanya kepada Allah. Maka insya Allah hati kita akan tenang. Kecemasan akan cepat lambat hilang. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dekat dengan anak kita, ketika kita dekat dengan istri atau suami kita, pasangan hidup kita, ketika kita dekat dengan teman kita, boleh dekat. Yang tidak boleh itu lengket. Kalau dekat kan ada kalanya berpisah, betul ya? Kalau dekat kan ada kalanya jauh. Tapi kalau lengket kan nempel terus. Kayak ketika surat zaman dulu dikasih perangko dan perangkonya lengket, maka surat itu akan sampai ke alamatnya. Tapi kalau kemudian perangkonya hilang, maka alamat surat itu tidak akan sampai ke tempat alamatnya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lengketnya hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka harus kemudian dikendorkan lengketnya, dibasahi lemnya supaya lepas sesuatu yang melekat, yang lengket di hati kita itu. Bagaimana caranya? Basahi hati kita dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah hati kita akan menjadi lega, hati kita akan menjadi lapang, hati kita akan menjadi tenang. Jadi kebahagiaan kita tidak ternodai dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Karena kita sandarkan kepada Allah yang maha segala-galanya. Memang sebenarnya sederhana. Akan tapi tidak mudah di dalam proses kita melatih diri kita untuk kemudian menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam guyonan kami Bapak dan Ibu sekalian, ketika anak-anak sedang dalam sebuah majelis, ya, dalam sebuah halakoh gitu, ketika kemudian ada yang bersender seperti ini, ya, ustadzah atau kami seringkali mengingatkan, ya, jangan sandarkan pada kursi, jangan sandarkan pada dinding, jangan sandarkan pada tiang, ya, jangan sandarkan pada temannya, tapi cukup sandarkan kepada Allah. Harapannya dengan itu kita tahu, anak-anak menjadi tahu bahwa segala hal yang kemudian kita sandarkan kepada selain Allah, ujung-ujungnya kecewa.
Kalau kita sudah bahagia kemudian datang rasa kecewa, maka bahagianya akan hilang. Minimal akan berkurang. Maka jangan nodai kebahagiaan kita dengan kekecewaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa benar-benar menyandarkan segala hal yang Allah titipkan kepada kita, termasuk tubuh kita ini, ya, maka kita akan tenang. Dan ketenangan itulah sumber kebahagiaan. Karena orang yang bahagia mesti tenang. Tapi orang yang cemas bagaimana mungkin dia akan bahagia? Maka bagaimana kita mengelola hati kita jangan sampai ada kecemasan. Maka tidak ada cara lain kecuali kita menjadikan zat yang maha kuasa, zat yang maha melindungi, zat yang menguasai hati kita, itulah yang kemudian akan menjaga hati kita akan terus tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengikhtiari bahwa tidak boleh ada sesuatu yang melekat, yang lengket di hati kita selain Allah, maka insya Allah kita akan belajar bagaimana menjalani hidup kita di dunia ini dengan kehidupan yang baik, bahkan kehidupan yang terbaik. Karena jangankan Nabi dan Rasul, jangankan para sahabat, para ulama, ya, yang hidup tidak jauh dari dari usia kita, maka mereka adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang damai, orang-orang yang kemudian tawakal kepada Allahnya, tawakal atas segala hal yang kemudian diikhtiari, diusahakan kepada Allah begitu besarnya, begitu tingginya, sehingga kekhawatiran yang kemudian banyak menyelimuti hati-hati manusia, kebanyakan orang, maka guru-guru kita, orang-orang tua kita, ya, para masyayikh kita, mereka tidak merasakan apa yang sebagian besar orang rasakan. Mudah galau, ya, mudah panik, mudah khawatir dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah resep yang pertama agar hidup kita lebih bahagia. Kira-kira dengan cara itu Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, yakin nggak hidup kita akan lebih bahagia? Yakin nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau yakin bisa nggak mempraktekkan? Ya, sama-sama kita berlatih Bapak Ibu sekalian. Karena keterampilan menyandarkan segala harapan kepada Allah itu butuh terus kita lakukan. Agar kemudian tidak harus kemudian kita pikir, tapi secara otomatis sudah kita lakukan. Orang-orang yang ahli dalam bidangnya, apakah itu atlet, apakah itu pebisnis, apakah itu profesional yang lain, mereka begitu refleks melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya, untuk melindungi asetnya, untuk melakukan sesuatu terbaik dalam hidupnya, itu karena mereka terlatih. Orang bisa memainkan pedang, bisa memainkan tombak, bisa memainkan segala alat bela diri dengan baik, dengan terampil, itu karena mereka berlatih. Sama-sama memegang senjata, tapi yang satu terlatih, yang satu tidak, tentu berbeda sekali manfaatnya senjata itu. Maka sama-sama kita memiliki kesempatan untuk bertawakal kepada Allah. Tapi antara yang terampil dengan yang tidak terampil tentu berbeda. Maka mari kita latih terus agar diri kita terampil untuk terus menyandarkan semua harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, agar hidup kita lebih bahagia adalah membuat orang lain bahagia.
Jadi ketika kita sudah merasakan nikmatnya bahagia, maka harapannya kita bisa membuat orang lain bahagia. Atau bahkan Bapak dan Ibu sekalian, ketika dalam keadaan tidak bahagia sekalipun diri kita, ya, kemudian kita berikhtiar membuat sesuatu, melakukan sesuatu agar orang lain bahagia, maka niscaya kita akan merasakan cipratan dari bahagia itu. Maka kembali kepada hal yang pertama tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah itu, sulit itu karena belum atau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika Allah menolong, semua yang susah, semua yang sulit akan menjadi mudah. Maka mestinya Bapak dan Ibu sekalian serta hadirin semua rahimani wa rahimakumullah, yang kita pikirkan di dalam pikiran kita, yang kita rasakan di dalam hati kita, yang terus kita ikhtiari itu bukan kemudian sibuk menyelesaikan masalah kalau sedang punya masalah. Bukan sibuk untuk sembuh dari sakit ketika sedang sakit. Bukan sibuk kemudian ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apa saja itu? Apakah memiliki hafalan bagi santri yang menghafalkan Al-Quran? Apakah memiliki pasangan bagi yang menginginkan pasangan? Apakah memiliki uang pada saat membutuhkan? Atau memiliki fasilitas lain yang memang sedang diperlukan? Maka sebenarnya yang mestinya kita lakukan bukan itu, bukan sibuk mendapatkan itu. Tapi coba kita alihkan kesibukan kita itu bagaimana agar mendapatkan pertolongan Allah. Maka bagi santri yang kemudian mengalami kesulitan menghafalkan Al-Quran, ya, maka coba pantaskan diri kalian untuk bisa mendapatkan pertolongan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha menolong. Ketika Allah sudah menolong, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi. Akan tapi ketika Allah belum menolong, meskipun 1000 orang, 1.000.000 orang, bahkan semua orang membantu, tidak mungkin kalian akan mendapatkan kemudahan. Maka yang kita butuhkan sekali lagi adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sebuah hadis yang mulia Rasulullah mengajarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Maka ketika kita di dalam kesehariannya yang kita pikirkan, yang kita ikhtiari, yang kita usahakan adalah membantu orang, menolong orang, ya, memudahkan urusan orang, meringankan pekerjaan orang, maka yakin Allah yang kemudian akan meringankan pekerjaan kita, Allah yang akan menolong urusan kita, Allah yang akan memudahkan persoalan hidup kita. Karena di dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Isra, Allah menegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya barang siapa yang memudahkan orang lain, barang siapa yang menolong orang lain, barang siapa yang membantu orang lain, maka sebenarnya yang terjadi adalah dia sedang menolong dirinya sendiri. Dia sedang membantu dirinya sendiri. Dia sedang memudahkan urusan sendiri. Meskipun lahiriahnya membantu orang lain, menolong orang lain, mengusahakan bantuan untuk orang lain, tapi pada hakikatnya kita sedang menabung kemudahan untuk diri kita. Sedang menabung pertolongan untuk diri kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Tabrani
di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, beliau menyampaikan sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat seorang muslim yang lain menjadi bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis ini, bahwa sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada seseorang yang membuat orang lain hilang rasa laparnya, hilang rasa sedihnya, bahkan hilang hutang-hutangnya. Di dalam hadis ini beliau melanjutkan, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, untuk mengurai problematikanya, untuk memenuhi hajat-hajat hidupnya. Lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan penuh. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, menguraikan persoalan orang lain, membahagiakan orang lain, melepas belenggu problematika orang lain, itu ternyata lebih utama, karena lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan iktikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah. Kira-kira kalau iktikaf di Masjid Nabawi dengan iktikaf di masjid kita ini, pahalanya banyakan mana Bapak Ibu sekalian? Kenapa kok banyakan di sana? Hah? Kenapa? Karena ibadah di Masjid Nabawi itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kali Bapak dan Ibu sekalian. Sholat 2 rakaat berarti menjadi 2000 rakaat. Doa 1 kali seolah-olah telah berdoa 1000 kali. Ketika membaca Al-Quran, kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillahi fallahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari huruf-huruf Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 kebaikan itu, kata Rasulullah, akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. La aqulu, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Maka ketika itu dilakukan di Masjid Nabawi, berapa kelipatannya? Membaca alif lam mim itu saja berapa? 30.000 kali, coba bayangkan. Artinya beriktikaf di Masjid Nabawi itu luar biasa. Akan tapi Rasulullah, sesuatu yang luar biasa itu beliau lebih mencintai manakala beliau berjalan meringankan beban orang lain, membantu orang lain, memenuhi orang lain untuk tercapai hajat-hajatnya, dibandingkan dengan iktikaf sebulan penuh lamanya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Maka ternyata membantu orang lain itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang remeh. Akan tapi dunia kita seolah-olah terbelenggu dengan banyaknya penipu, sehingga yang keluar di dalam pikiran kita seringkali suudzon, mau menolong khawatir yang ditolong itu orang jahat. Ada orang baik kemudian dicurigai, iya kan, seperti itu. Akan tapi Bapak dan Ibu sekalian, percayalah, ketika itu kita niatkan karena Allah dan kita berlindung kepada Allah, maka niscaya niat dan apa yang kita lakukan itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah orang-orang jahat
berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan kita berbuat baik. Akan tetapi kita yakin bahwa berbuat baik itu kebutuhan kita. Berbuat baik itu tidak hanya sekedar kewajiban, tidak, tapi kebutuhan kita. Karena in ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbuat baik, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ketika kita menolong orang lain, sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Maka dengan keyakinan ini Bapak dan Ibu sekalian, maka insya Allah hidup kita akan lebih bahagia. Manakala kemarin kita sudah bahagia, hidup kita akan tambah bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang kemarin kita belum bahagia, maka insya Allah akan menjadi bahagia. Karena segala hal yang kemudian kita upayakan untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka itu adalah sebuah keyakinan yang membahagiakan. Ya. Apakah belum hafal Al-Quran? Apakah belum mendapatkan jodoh impian? Apakah belum dapat apa, dapat ini, dapat itu? Tapi ketika hidup kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup sudah. Insya Allah pada saatnya nanti, pada situasi yang tepat akan Allah hadirkan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita itu. Maka jangan sampai kita berpikir kita akan bahagia ketika telah kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Tapi bahagia kita mulai dari sekarang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sepertinya sudah terdengar adzan, ya. Semoga dengan dua hal ini setidaknya bisa membuka cakrawala berpikir kita bahwa harapannya kehidupan kita yang telah bahagia akan tambah bahagia. Dan bagi kita yang belum bahagia akan bisa menikmati bahagia manakala kita bisa menjaga hati kita, tidak boleh ada yang lengket satupun, apapun, kecuali hanya Allah yang lengket di hati kita. Dan kita mengikhtiari terus bagaimana agar kita bisa membantu orang lain. Karena ternyata membantu orang lain itu membahagiakan. Menolong orang lain itu menenteramkan. Membahagiakan orang lain itu sesungguhnya membahagiakan diri kita sendiri. Kita lanjutkan poin-poin berikutnya. Insya Allah masih ada beberapa. Saya nulisnya ada 7 Bapak dan Ibu sekalian. Hal-hal yang kemudian akan menjadi asbab hidup kita menjadi lebih bahagia. Tapi karena waktu, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pada saatnya kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berada dalam majelis ilmu ini. Kita akhiri dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong diri kita dan keluarga kita. Maka mari sebelum kita memohon, kita awali doa kita dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijun nahara fil lail wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, ya Fattahu, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Ahadu, ya Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai Allah yang Maha Pengasih, di waktu yang mustajab ini ya Allah, izinkan kami memohon kepadamu ya Allah.
Bukakan bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Bukakan bagi kami ya Allah pintu-pintu hikmah-Mu ya Allah. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Pertemuan yang Engkau takdirkan ini ya Allah. Jadikanlah siapapun yang hadir dan menyimak menjadi ahlul yakin, menjadi ahlul ilmi, menjadi ahlul ibadah, menjadi ahlul jannah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, lindungilah pertemuan ini dari niat yang salah ya Allah. Lindungi dari ilmu yang salah ya Allah. Lindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Lindungi kami dari amal yang salah ya Arhamar Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir ya Arhamar Rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah, berkahilah diri kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, rezeki yang telah Engkau titipkan atas kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, usaha-usaha kami ya Allah, tempat-tempat kami ya Arhamar Rahimin. Berkahilah ya Allah, berkahilah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.